Pertama beresin dulu datanya supaya tepat sasaran gitu ya. Di sini juga ada rilis dari Kementerian SDM, siaran pers 28 November 2024, kriteria penerima subsidi energi Menteri Bahlil (2) akan diumumkan Presiden Prabowo. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang penting. Jadi kalau ada, maaf sekali kalau ada yang mengatakan ini tidak perlu urusan presiden. Saya kalau menggunakan perspektif konstitusional yang saya yakini, kok Anda mengecilkan kekuasaan presiden yang dimandatkan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar gitu ya. Negara ini kan punya konstitusi. Orang mau ngomong, lu ngomongin konstitusi mulu. Ya gimana? Sumpah seluruh pejabat eksekutif, legislatif ya, para legislator, pemimpin nasional kita, bahkan juga kemudian birokrat kita, sumpah jabatan itu di dalamnya dengan kitab suci itu adalah menjalankan dan setia terhadap konstitusi. Teh Rike Diah Pitaloka. Assalamualaikum, besti lu kesayangan si akunya di podcast Merdeka.com. Kita kagetin pas dia lagi sibuk. Iya, aku lagi mau ujian, mau sidang nih. Ini pengujinya. Kita latihan dulu. Oke. Teh Rike, terima kasih Teh Rike sudah hadir lagi. Kita hadirkan lagi. Biasanya kalau Teh Rike hadir nih sis, ada yang panas-panas nih sis. Iya benar. Gerah ya? Gerah. Ini karena berapa minggu terakhir Teh ada yang rame lagi soal ya setidaknya yang paling menyedot perhatian publik itu ada dua isu. Pertama soal pagar laut, yang kedua yang soal paling gas baru. LPG. Ini kenapa gas LPG kok panas jadi rame gitu. Tapi kita bahas yang pertama dulu dong. Soal LPG. Aku sambunginnya judulnya. Apa tuh? Pagar makan laut. Waduh. Pagar laut dimakan gas melon. Tapi soal gas LPG Teh, bahkan tuh sampai ada jokesnya kalau di sosial media dari Oke Gas terus mana gas gitu kan. Terus kemana nih gasnya nih? Ini tiba-tiba meledak. Bukan gasnya kan, isunya kan. Betul. Iya kata meledak sama gas ya. Iya. Sama. Ya tiba-tiba rame Teh di 1 Februari setelah pemerintah kabarnya membuat aturan baru mengenai soal boleh atau enggaknya distribusi LPG ya. Jadi orang yang mau beli gas ya enggak bisa mudah seperti dulu, nggak ke pengecer lagi, harus ke pangkalan gitu. Walaupun sudah ada perintah dari Pak Prabowo, saya melihatnya kok kayak pemerintah kalau membuat policy selalu gagap. Apa nggak dipikirin? Padahal kalau kita lihat persoalan gas mulai konversi dari minyak ke gas itu kan dari tahun 2006. Artinya masih ada selang waktu sekitar 20 tahun. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun sebenarnya pemerintah harusnya melakukan riset lah. Itulah perlunya apa segala macam. Pertama itulah kenapa perlunya evidence based policy, science based policy. Kebijakan kebijakan pemerintah di segala bidang kehidupan tidak bisa lagi hanya berdasarkan asumsi, bahkan tidak boleh. Berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi. Apalagi perasaan berdasarkan baper. Gitu, nggak boleh. Harus saya katakan itu dilarang karena ini negara. Jadi semua harus berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi nasional kita untuk memetakan kebutuhan real dan kondisi real masyarakat kita. Itulah yang kita sebut dengan data yang akurat, aktual, dan relevan. Oleh karena itu semua kebijakan termasuk dengan bagaimana pendistribusian LPG dan bagaimana penerima. Jadi ada dua hal nih. Pendistribusian, tata kelola dan tata niaga LPG-nya sendiri. Yang kedua, yang pertama sebetulnya adalah data dasar, basis data yang digunakan yang harus akurat, aktual, dan relevan itu. Yang kedua adalah bagaimana tata kelola dan tata niaga LPG-nya. Di situ ada teknis bagaimana teknokratiknya supaya mereka bisa menyusun suatu policy agar dari hulu ke hilir ini sampai ke pengguna ini tepat sasaran, aman, nyaman, dan sentosa. Dan harganya terjangkau. Ya, kayak gitu. Tapi kan prakteknya itu tadi bikin heboh sampai orang ngantri. Jadi kita balik lagi, kenapa kemarin heboh? Mungkin itu dulu ya. Kemarin sebetulnya kalau saya
dari beberapa rapat di Komisi 6 itu sebetulnya dari pihak Pertamina sendiri sudah mengajukan, di sini ada bukti-bukti suratnya juga. Sejak tahun kemarin sudah ada untuk bagaimana pendistribusian ini, surat yang menyangkut bagaimana bahwa seluruh pengecer harus tercatat di dalam merchant apps pangkalan Pertamina gitu. Kemudian siapa yang akan diangkat menjadi subpenyalur begitu. Nah, itu namun kemudian responnya bersurat ya, bukan keputusan menteri, bukan permen, bukan perpres, tapi surat SDM-nya itu kemudian keluar di 20 Januari 2025. Penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di subpenyalur. Saya tekankan frasa subpenyalur karena ini akan menjadi penting. Nah, kemudian di poin 3 ini poin 3 sehubungan dengan ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di subpenyalur wajib disesuaikan dari yang semula dapat mendistribusikan paling banyak 10% dari alokasi harian penerimaan subpenyalur ke pengecer, paling sedikit 90% langsung ke konsumen akhir, menjadi 100% pendistribusian langsung ke konsumen akhir, tidak ada lagi pengecer terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025. Dari 20 Januari berapa hari? 10 hari. Iya. Nah, pertanyaan apakah sudah tersosialisasi dengan, jadi harus dipisahkan siapa regulator, siapa yang eksekutor pendistribusian. Regulatornya itu di kementerian. Kementeriannya apa? Kementerian ESDM. Lalu Pertamina BUMN ini hanya badan usaha yang itu ditunjuk penugasan negara melalui, kalau di sini adalah keputusan di undang-undang juga ada, kemudian di Perpres, Perpres tentang penyaluran gas, nanti saya sebutkan detailnya, juga ada Perpres tentang BBM. Nah, balik lagi yang ini ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu dimulai keluar 20 perintah ininya 1 Februari itu, whatever isinya, perintahnya itu 20 Januari. Cuman nggak sampai 2 minggu. 10 harian ya. 10 harian kurang lebih. Nah, terjadilah kemarin kisruh seperti itu. Selanjutnya Bapak Presiden, sebenarnya Presiden itu sudah menegaskan berkali-kali. Pertama beresin dulu datanya supaya tepat sasaran gitu ya. Di sini juga ada rilis dari Kementerian ESDM, siaran pers 28 November 2024, kriteria penerima subsidi energi Menteri Bahlil _2 akan diumumkan Presiden Prabowo. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang penting. Nanti kenapa pentingnya saya sampaikan. Tapi balik lagi. Nah, ketika kemudian diminta bahwa harus udah pengecer suruh bisa jualan lagi, ya yang terkini. Lalu kemudian hari ini Dirjen Migas mengatakan seluruh pengecer gas 3 kg otomatis berubah menjadi subpangkalan. Namanya diubah. Subpangkalan. Kenapa saya tekankan tadi suratnya surat subpenyalur? Di sini diminta menjadi subpangkalan. Dengan segala kerendahan hati, oleh karena itu silahkan untuk segera direvisi. Kalau mau hanya sekedar pakai surat Dirjen ya udah, tetap harus direvisi. Karena nanti bisa jadi kekacauan di dalam implementasi. Mau subpenyalur sesuai dengan surat yang ini. Nomenklaturnya harus subpenyalur. Kalau mau subpangkalan, Anda buat revisi subpangkalan. Bagaimana mekanismenya silahkan buat di surat yang baru. Ini bukan hanya surat antara aku dan kamu loh, Besti. Yang namanya surat kementerian lembaga itu dan semua negara. Dengan eselon terkaitnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Kemarin kan karena menanggapi gara-gara rame aja sih Teh, sebenarnya langsung secara verbal tiba-tiba terucap lah. Ya kalau menurut saya seorang presiden harus bersikap cepat seperti itu
Karena 2 hari aja lagi kayak gitu, udah chaos. Kita nggak menutup kemungkinan akan terjadi chaos yang orang marah ya, orang nggak bisa masak, nggak bisa ngasih makan anaknya dan sebagainya, dan mungkin juga ada faktor X, orang-orang yang akan memanfaatkan situasi chaos ini. Namun kiranya statement Bapak Presiden itu tentunya harus ditindaklanjutkan dengan dengan aturan hukumnya. Jadi Presiden bicara seperti tentu saja merespon situasi seperti itu nggak mungkin dong presidennya yang berpikir, kan ada bagian hukum, kan ada bagian legal juga, bukan hanya Kementerian Hukum. Di setiap kementerian itu ada bagian hukumnya ya. Itu langsung ngomong, oh berarti yang harus dengan statement pernyataan presiden itu adalah instruksi. Instruksi seorang presiden ketika tidak ada bentuk hukumnya, maka itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya revisi Perpres? Kalau mau cepat dan tidak mau pakai urutan peraturan perundang-undangan, setidaknya segera Dirjen itu ngerubah suratnya. Ngerubah, karena surat yang terakhir berlaku, kalau Anda tidak mencabut berlakunya 1 Februari dan di sini masih subpenyalur, sementara Anda mengatakan ini adalah subpangkalan, ini akan terjadi quote and quote ketidaksesuaian dengan dasar hukum gitu ya. Namun sebenarnya kalau saya kenapa sangat semangat sekali untuk datang ke sini. Seperti biasa selalu semangat ya. Modalku cuma semangat. Nah, menurut saya cara memandang bahwa mengatakan hal seperti ini tidak perlu presiden begitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya berpikir terbalik. Justru hal seperti ini itu adalah presiden, quote and quote hak prerogatif presiden. Kenapa demikian? Oleh karena itulah maka cara membaca peristiwa ini menurut saya harus pembacaan dengan perspektif konstitusi. Kenapa demikian? Karena kita jadi akan melihat apakah kita di dalam sistem presidensial ini secara konstitusi presiden diatur atau tidak. Diatur jawabannya, yaitu di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Undang-Undang Dasar ini kekuasaannya kalau kita kaitkan dengan penerima subsidi nanti ada di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Urusannya dengan subsidi energi lanjutannya ada di mana? Hierarkinya di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7, setelah Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, lalu ada undang-undang dan peraturan Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baru peraturan pemerintah, baru kemudian turunannya sampai dengan peraturan kepala daerah begitu. Nah, balik lagi kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden RI menurut Undang-Undang Dasar, salah satu mandatori konstitusionalnya adalah terkait tentu saja bagaimana negara memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar. Itulah yang menjadi sebetulnya subjek dari penerima berbagai macam subsidi negara begitu. Kaitannya nanti di Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, maka kurang lebih ya dana yang disediakan pemerintah untuk membantu yang disebutkan di pasal 34 UUD itu untuk mendapatkan bantuan energi yang disebut dengan istilahnya sekarang subsidi energi, meliputi subsidi BBM, subsidi LNG dan subsidi listrik gitu. Nah, makanya selama ini terkait tentang pendistribusian itu tidak bisa dilihat terpisah dari persoalan amanat konstitusi tentang siapa penerima si fakir miskin yang diamanatkan oleh konstitusi itu. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya, selama ini itu diatur kalau untuk balik lagi fokus LPG,
Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Perpres, Besti. Harus perpres. Jadi kalau ada, maaf sekali kalau ada yang mengatakan ini tidak perlu urusan presiden. Yeah. Saya kalau menggunakan perspektif konstitusional yang saya yakini, kok Anda mengecilkan kekuasaan presiden yang dimandatkan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, apakah secara pandangan politik ada sesuatu? Aku nggak mau ngebahas sesuatu. Ya, karena memang soal kebijakan populis nggak populis itu nanti kalau menyeret presiden terlalu berisiko sih secara politik. Tapi gini dah. Ini bukan populis nggak populis sebenarnya. Ya karena sekarang jadi kontroversi. Artinya jadi populis nggak populisnya, ranahnya jadi ke situ ta. Ya makanya saya ngobrol di sini supaya orang jangan terseret hanya sekedar populis tidak populis. Statement saya nggak dengar langsung ya pastinya. Tapi kan diminta bahwa menurut Pak Dasko bahwa DPR RI kemudian konsultasi dengan presiden, dan kemudian presiden menurut yang saya lihat di pernyataan Menteri ESDM itu bahwa presiden meminta udah pengecer jualan dulu. Kalau mau ada untuk apapun alasannya, alasannya baik untuk terjadi efisiensi, untuk tepat sasaran segala macam, itu tetap jalan. Yang pertama harus dibenahi adalah data yang digunakan itu data dasarnya. Ini nanti sih pertanyaan itu masuk ke situ teh. Poinnya tuh kan gini, kalau saya cek data saya ini, saya search itu dari tahun 2023 untuk subsidi LPG 3 kilo itu kan mencapai 117. Ya benar teh ya. 117 triliun, kemudian untuk tahun 2024 alokasinya malah turun ya sekitar 87,5 triliun. Nah, untuk 2025 paket subsidinya yaitu BBM, LPG dan listrik itu 307 triliun. Saya nggak tahu untuk bagian LPG berapa. Nggak, poinnya tuh gini teh. Saat rame-rame begini, ada efisiensi, ada pendataan yang detail segala macam. Dan dilakukan secara mendadak. Perubahan yang kemudian sampai 1 Februari itu kan salah satunya karena Terry kan ngelihat nggak apa ada pembengkakan penggunaan LPG subsidi gitu loh, sehingga harus diperketat gitu. Pasti. Pertama kan makanya saya ulangi lagi, saya sangat setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo bahkan pada saat pelantikan, yang menekankan bahwa kita tidak bisa percaya lagi hanya pada angka-angka statistik yang belum tentu menggambarkan realitas yang ada di masyarakat. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Saya lupa. Detail itu di pelantikan ya. Asumsi ya. Itu di pelantikan. Oleh karena itu, maka ini salah satu contohnya. Itu kan Oktober ya pelantikan. 20. Novembernya kalau terkait subsidi energi, ini soal kriteria penerima subsidi energi, artinya kriteria yang bisa menghasilkan data yang akurat, itu menjadi salah satu fokus dan niatan presiden, benerin data dasar itu, begitu. Namun ketika kemudian ini ditangkap bahwa data penerima ini kan kalaupun sistem kerjanya soal pendistribusian ini dirapihkan, ya mau namanya sub penyalur, mau namanya sub pangkalan atau apapun. Iya, ini kan akhirnya pengecer itu cuman ganti nama jadi sub pangkalan. Ya nggak usah ribut kayak gitu, udah aja ganti nama. Kan kasihan orang sampai ngantri berjam-jam, ada yang meninggal. Iya. Nah, pagi-pagi ngantri gas sampai Menteri Bahlil juga diomelin langsung sama warga kan. Ini bukan masalah antri Pak, tapi anak saya lapar. Pagi-pagi gitu. Artinya bukan itu sih yang saya tangkap. Iya. Ini masalah logika kita harus jalan Pak. Gitu. Dengan kata lain, kalau saya justru lebih kenanya ini bukan masalah antri Pak, tapi anak lapar ya. Itu lebih tragis juga sih. Ya itu tragis, tapi sebenarnya Bapak itu mungkin pernah kuliah filsafat sehingga bisa ngasih tahu ke publik jangan sesat logika kalau membuat kebijakan. Kata si Bapak itu loh kurang lebih saya cuman momen itu viral banget.
Nah, kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya, benar sekali kalau fokus Pak Prabowo adalah membenahi data. Hulunya. Data, karena data itu menjadi basis perencanaan. Riset yang terencana itu kemudian harus menghasilkan data yang akurat, aktual, dan relevan. Barulah bisa menghasilkan kebijakan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran sehingga monefnya juga bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan tadi tepat sekali. Sebenarnya kurang lebih uang 300 triliun itu apakah ada indikasi? Kita ngomong indikasi aja bahwa kemudian sebetulnya itu tidak efisien ya. Kemungkinan besar indikasi kuatnya iya. Saya balik lagi ke pemberitaan 2021 ketika kemudian KPK, nanti beritanya bisa dicek, kayaknya juga merdeka.com ngangkat. Sekitar 52 juta, 52, sekian juta penerima bansos itu ganda. Lalu potensi kerugian negara per tahun 126 triliun. Untuk bansos saja. Bansos, saya nggak tahu ini untuk bansos, berarti itu yang program di Kemensos. Apakah sudah masuk dengan hitungan penerima bantuan iuran di BPJS? Apakah sudah dihitung dengan penerima subsidi energi? Saya sedang riset di satu kecamatan, sudah kita data begitu untuk LPG-nya. Kisaran ada di angka kurang lebih 80% penerima LPG itu bukan orang yang tergolong di amanat pasal 34 ini. 80%? 80%. Tepat sasaran lah kurang lebih gitu. Bukan orang tidak mampu, orang mampu. Saya pastikan. Makanya kan ada yang viral gambar artis-artis itu dengan bangganya masak gitu ya. Ditutupin kardus. Kalau saya pastikan rumah saya, istri saya larang untuk pakai gas LPG 3 kilo. Karena kamu mampu? Bukan. Karena saya pakai gas alam teh. Dari PGN. Pakai PGN disambung. Yang lebih jargas, murah dia. Yang jargas. Nah itu cita-cita saya sebetulnya semua langsung aja kalau bisa membangun smart energy system ya. Menurut saya untuk energi memasak ini seperti juga di beberapa negara menggunakan jargas. Jaringan gas ada meterannya, lalu kemudian seperti air. Itu langsung bisa terukur pemakaian dan sebagainya. Betul. Gitu. Lo habis berapa sih sebulan? Saya nggak tahu, saya nggak yang bayar. Dan kalau tergolong yang tidak mampu, maka harganya bisa dikurangin. Jadi langsung. Dan subsidinya lebih bisa terukur kan Teh? Iya, lebih bisa terukur. Penggunaannya lebih bisa terukur dan meminimalisir para bejir-bejir yang melakukan oplosan. Gen Z banget sih. Bejir-bejir. Saya juga mikir bejir. Tapi ini juga usulan menarik sih. Ini saran lah, ini ide yang menarik dari Teh Rike buat pemerintah pastinya, bahwa jargas ya harus diperkuat sih. Karena dengan cara itu kita lebih bisa mendeteksi dan bisa melihat data mana yang perlu disubsidi. Listrik meter waktu kita mulai dengan listrik meter itu atau dengan sistem apa namanya tuh? Pakai kuota pasca bayar. Bukan, prabayar. Kayak gitu. Oke. Lu kan orang sugih. Token. Nah, ini juga mau nyambung nih Teh. Tapi kan ini masalah data di gas. Ini kan masalahnya masalah energi kan. Sedangkan di bagian energi ada listrik yang tadi kita juga singgung. Ada 3. Iya, ada listrik BBM. juga lah. Ini BBM. soal datanya. Data kelistrikan mungkin sudah lebih baik karena ada yang 450, ada yang 900 volt ya kan. Kenapa nggak di connect aja gitu? Jadi sebenarnya nyambung lagi Teh. Dan minum dulu. Iya, nggak apa-apa. Kita terlalu panas nih. Ya karena gregetan. Seberapa greget Teh Rike ini kan? Soal yang tadi saya singgung di depan, itu kan gas sebenarnya sudah dari 2006. Iya. Artinya hampir 20 tahun itu. Ketika ada problem begini, soal biar tepat sasaran kan harusnya nggak terjadi dong. Masa bertahun-tahun mikirin data aja nggak beres-beres gitu. Nggak setahun 2 tahun loh Teh. Sejak adanya minyak beralih ke minyak ke gas, itu artinya kan waktu panjang gitu loh. Masa mikirin mana yang harus disubsidi tepat sasaran lama betul. Hampir 2 dekade. Nah, ini sebenarnya termasuk yang saya harapkan itu juga menjadi fokus bersama semua kementerian.
basis data terpadu itu juga amanat undang-undangnya. Yeah. Undang-undang, kalau saya nggak salah di undang-undang energi, basis data terpadu atau undang-undang apalah, pokoknya undang-undang ada yang mengatakan harus basis data terpadu, itu artinya satu data digunakan oleh pemerintah pusat dengan seluruh KL-nya dengan pemerintah daerah. Jadi kalau orang penerima subsidi listrik, seharusnya untuk energi dia juga penerima subsidi BBM. Benar. Dia juga penerima subsidi LPG 3 kg. Begitu. Atau nanti dengan Jargasnya dia mendapatkan potongan dalam penggunaan gas jaringan, gas rumah tangga itu. Dan dia juga sebetulnya adalah subjek penerima Kartu Indonesia Pintar, penerima BPJS PBI, penerima bantuan iuran gitu kan. Nggak mungkin juga si orang yang dikategorikan miskin itu di satu kasus misalnya, beberapa kasus banyak, dia menerima Kartu Indonesia Pintar, tetapi keluarga itu tidak menerima bantuan iuran untuk kesehatan. Nah, ini kan artinya bisa belang-belang nih penerima, itu yang mengakibatkan inefisiensi sebenarnya. Nah, oleh karena itu menurut saya sepakat banget basis data terpadu itu harus segera dibuat. Dan saya berharap dari semua pemerintahan pasca reformasi, kalau ada yang disebut ingin menjadi, nggak jadi deh ngomongnya. ini yang bikin penasaran. Ini nih yang bikin penasaran nih. Ya, saya sangat berharap, ingat nggak bagaimana pertama ada pendataan yang dilakukan oleh seorang Napoleon Bonaparte, yang kemudian itu menjadi legacy, bukan hanya untuk wilayah di bawah kekuasaannya, tapi untuk perkembangan peradaban dunia begitu. Bagaimana data itu menjadi sesuatu yang nggak mungkin lagi kita mendinai, mengabaikan pengarus utamaan tentang pentingnya data di tengah geopolitik, geoekonomi, proxy war, perang dagang seperti ini. Lalu kemudian kita abai soal data, pasti kolaps, pasti uang negara itu akan jebol. Karena pajak keluar masuk itu juga tidak akan bisa terdeteksi dengan baik. Subjek pajak siapa, keluarnya berapa, kenapa tiba-tiba dirjen tertentu kekayaannya jadi nambah, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sangat berharap bagaimana ada strategi fiskal, strategi keuangan negara yang juga mendukung, diutamakan soal pendataan satu data terpadu ini. Atau kemarin disebut satu data Indonesia yang sudah mengeluarkan uang banyak, termasuk Regsosek sudah mengeluarkan uang triliunan. Anyway, audit dong itu. Gak pernah loh ada yang diaudit anggaran pendataan itu triliunan. Bener gak? Itu kalau di DPR komisi berapa? Komisi 6 juga? Enggak. Komisi 1. Komisi, aku gak tahu mitranya. Komisi 11 mungkin BPS. Oh iya. Anggaran dan sebagainya. Ya harusnya kan saya membayangkan gini. Audit. Ya, saya membayangkan memang Indonesia itu canggih semua. Udah satu data gitu. Butuh data. Kalau masih kebayangin sih. Lah iya dong. Nggak bisa, itu udah harus. Itu udah. Iya, maksudnya membayangkan seandainya benar-benar Indonesia emas yang diimpikan banyak orang itu kan. Tapi lagi-lagi masih mimpi itu kan. Ketika satu data itu benar-benar jalan, subsidi tepat sasaran yang tadi kita bahas itu itu kan jadi enak. Tapi seolah-olah kayak rumit gitu. Ya, muter banget jalurnya. Muter gitu jalurnya. Maksudnya yang diuntungkan siapa? Pasti. Tadi ada quote yang saya juga posting di IG saya di story. Kebenaran itu sederhana dan jujur. Kebohongan itu berbelit-belit dan gelap. Jadi Oke. Dalam ya. Jadi sebenarnya ya bayangin, ini bukan uang recehan loh. Kalau tadi 2021 aja kemudian potensi akibat data yang tidak tepat terkait bansos ada 126 triliun. Lalu ketika data yang digunakan juga bukan data yang akurat seperti kehendak Presiden Prabowo begitu, maka jebolnya keuangan negara ini salah satunya adalah data yang tidak akurat. Pertanyaannya, kenapa terus-menerus begitu? Iya. Tadi kan apalagi data Terika tadi 80% ya.
yang nggak tepat yang sasaran. Yang di kecamatan itu lagi riset. Yang satu kecamatan. Satu kecamatan. Kan. Nah artinya ini sebenarnya pemerintahnya males atau pembiaran, udahlah gitu. Pada titik loh kok tambah banyak gitu konsumsi 3 kilo yang nggak tepat sasaran atau memang banyak yang bermain gitu. Kalau saya tanya balik gimana? Silakan. Kalau ini kebijakan bagus ya. Kebijakannya bagus gitu. Terus kemudian instrumennya digitalnya bagus segala macam. Tapi ketika datanya, anggaran yang dialokasikan juga besar termasuk untuk subsidi untuk segala macam itu besar. Tapi ketika basis data yang digunakan itu nggak benar, kira-kira anggarannya tepat sasaran nggak? Ya, melebar. Kira-kira kebocorannya kayak es cendol tumpah kemana-mana nggak? Plok cendol, plok cendol. Saya jawab Teh. Aku nanya aja. Iya saya jawab. Okay. Itu seperti kebohongan sih Teh. Rumit dan rumit. Dan apa ya? Itu kan kita semua tahu lah. Kebohongan yang terus-menerus dianggap karena berulang-ulang itu bisa jadi habitus. Sesuatu yang tidak benar tapi sesuatu yang salah. Udah itu kan berapa tadi kamu bilang 20 tahun. Dan direproduksi terus-menerus akhirnya menjadi kebenaran. Ya kan dianggap suatu kebenaran begitu. Post-truth dong. Ya, itu bagian dari salah satunya adalah itu adalah suatu yang post-truth. Tetapi sesuatu yang kesalahan yang berulang-ulang itu jadi kalau istilahnya apa tuh kira-kira tuh? Banality of evil. Selalu deh. Iya, balik lagi. Ya. Memang iya. Kejahatan yang lahir dari karena kedangkalan berpikir gitu ya. Kejahatan dianggap wajar begitu. Dan itu apa ya? Ketidaksengajaan tapi kok sistematis ya? Iya. Kenapa saya katakan sistematis? Karena itu melalui pembahasan, ya, melalui ada legal standingnya, ada produk hukumnya, misalnya bagaimana tata cara institusi tertentu melakukan pendataan, meskipun kemudian untuk vaksin COVID aja datanya riweh sampai harus pakai data DPT, padahal data DPT bermasalah, gitu kan? Lalu kemudian masih digunakan juga ada, satu data Indonesia. Nah, satu data Indonesia itu ternyata misalnya ya saya nggak nuduh itu nanti diisi data tematik dari KL, berarti ada lagi anggaran pendataan untuk di setiap kementerian lembaga misalnya. Nah kan uang pendataan itu kan ibarat riset. Bagaimana kita bisa ngecek? Kita tidak punya instrumen untuk mengecek. Mereka punya metode prosedur apa? Kalau misalnya satu kementerian, contoh di Kemensos misalnya, dulu ada anggaran pendataan sekian triliun, katakanlah 2 triliun misalnya, untuk mendata yang DTKS yang tidak mampu ini. Lalu kemudian ada misalnya 4 dirjen. Setiap dirjen itu pakai konsultan yang berbeda. Metodenya beda. Kira-kira basis datanya terpadu nggak? Tapi kenapa itu dibiarkan? Kita bicara soal kayak sulitnya itu di tengah rame soal kecerdasan buatan gitu loh, AI gitu. Kayak ya ini memang buatan semua. Iya, bukan gini Teh. Apalagi yang kemarin pemerintah gitu kan diwakili oleh Kementerian SDM bicara soal LPG ini karena agar tepat sasaran, agar lebih efisien. Hello. Kan itu pemerintah. Menurut gitu. saya sih gini loh. Maksudnya kayak ini momen penting loh, ada presiden yang ngomongin terus data gitu ya. Data terpadu, data dasar. Buat saya pemilu udah selesai. Geopolitik, geoekonomi kayak gini nggak bisa kita nggak solid. Lalu kemudian ketika ada ajuan sebuah kebijakan yang buat saya nggak tahu buat yang lain. Buat saya data itu benar-benar basis dari teknokratik. Ya dari teknokratis secanggih apapun datanya semrawut ya itu. Yang ada adalah penyimpangan, katakanlah itu adalah ruang untuk korupsi. Begitu datanya saya udahlah gue nggak mau basa-basi. Kelamaan aus. Kalau datanya salah dan berulang kali, berarti ini sesuatu yang sistematis. TSM tapi bukan pilkada, bukan pemilu. Tapi bisa jadi indikasi kuat TSM untuk korupsi itu terus-menerus. Larinya ke sana soalnya. Terdeteksinya sulit. Nah, oleh karena itu saya mendukung KPK mulailah untuk
masuk dari masalah pendataan ini. Kalau datanya misalnya terintegrasi antara data spasial dengan data numerik, data angka begitu. Lalu kemudian dari situ keluar data tematik dan data analisis dengan menggunakan AI, dan kemudian itu bisa sesuatu yang agak sulit untuk diacak-acak orang gitu ya. Yeah. Lalu kemudian dibarengi dengan penegakan hukumnya, menurut saya itu bukan sesuatu yang susah kok. Kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita dibiarin aja kayaknya gitu ya Teh? Nah itu kan balik lagi, banality of evil. Bukan dibiarkan, tapi sengaja dibiarkan. Aduh, gue nggak ikutan. Menurut saya itu penting banget, dan mumpung presiden yang ngomongin terus data dasar, basis data dibenerin. Harapan saya para pembantu presiden mampu menangkap ini dan menjadi satu policy yang terukur dan terencana. Libatkan kampus-kampus di dalam negeri ini. Dilibatkan pengusahaan tambang ya. Ini banyak loh temuan seperti saya kolaborasi, entah IPB, entah UI, entah ITB, whatever. Mereka itu adalah think tank negara. Oleh karena itu bayarkan tukin para dosen. Banyak masalah. Banyak masalah. Oke, Teh, ini kita bahas nggak hanya soal gas ya. Tapi sekali lagi soal gas, Bapak Menteri ESDM Pak Bahlil dan juga seluruh jajarannya, ya apapun kalau itu nggak mau, harapan saya sih tetap ya rubah Perpresnya. Karena itu penting untuk saya mengatakan bahwa ini adalah penguatan terhadap marwah presiden dalam sistem presidensial. Ubah Perpres yang tahun 2021 kan? Ya, ubah Perpres tahun 2021 tentang Perpres 2021 tentang perubahan atas Perpres 104 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, penetapan harga LPG 3 kg. Buatlah sesuatu Perpres itu, orang banyak kok tim hukum. Ini kan udah dari tahun 2021. Sekarang tahun berapa? Udah berapa tahun lalu? Hampir 4 tahun. 4 tahun lalu, tapi sebenarnya di 2021 itu dia hanya merubah beberapa pasal. Yang core-nya masih 2007 begitu. Udah berapa tahun? Dan itu sudah ada perubahan dari teknologi. Apakah sekarang orang mendaftar itu lewat OSS atau apa, sementara di Perpres itu dan kemudian di peraturan turunannya, bahkan di Kepmen sendiri belum nyebut OSS misalnya. OSS kayaknya cuma ada di BKPM. Ya, untuk dapat nomor izin berusaha begitu ya. Dan itu juga harus dievaluasi loh. Nanti saya kasih contoh kenapa OSS itu harus dievaluasi. Ya, misalnya indikasi kuat. Kenapa dulu judol bisa indikasinya legal? Karena bisa daftar lewat OSS. Karena punya OSS. Kenapa kasus-kasus misalnya contoh di daerah-daerah wisata seperti di Bali, orang asing bisa punya berbisnis apapun. Iya, karena punya OSS. Dan OSS, dan yang kemudian nyambung adalah kenapa kemudian daerah yang itu ruang laut, wilayah yang ruang laut, kenapa kemudian bisa ada izin berusaha begitu ya? Yaitu karena terdapat 4 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PKKPR atas nama, contoh yang di Bekasi, atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara diterbitkan secara otomatis melalui online single submission atau OSS. Nah, artinya kalau mau pakai OSS, apakah sudah di OSS itu kan ada nomenklatur. Misalnya untuk judul itu 0092 sekian, selalu ujungnya 92 misalnya gitu. Nah, untuk khusus yang mereka ingin menjadi penyalur subpangkalan atau subpenyalur itu. Whatever lah. OSS-nya apa kodenya? Dan bagaimana kemudian ketika izin otomatis itu juga seharusnya ditindaklanjuti dengan sesuai tidak titik ordinatnya, sesuai tidak dengan luasan wilayahnya, berapa bisa ada orang sebagai
subpangkalan di daerah tersebut begitu. Dan apakah dia sudah memenuhi prasyarat termasuk memenuhi tata ruang, tata wilayah. Karena ini persoalan energi, saya kira tidak bisa sembarangan orang membuka usaha begitu. Yang ada nanti orang bisa pakai sekian KTP, sebenarnya bohirnya sama aja. Orangnya circle-nya itu aja. Justru jadi gurita aja gitu. Jadi gurita. Jadi itu satu catatan. Oleh karena itu sekali lagi mohon memberikan dukungan. Tuh, kita aja ngasih dukungan ke presiden. Semangat agar presiden dibantu oleh para pembantunya segera untuk merevisi Perpres nomor 70 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 104 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Dan kemudian juga jangan sampai nunggu masalah dulu ya. Revisi atas Perpres nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Ya, Perpres ini kenapa harus Perpres? Karena saya ingatkan satu hal yang penting, izin ya. Izin ya Pak Ketua ya, jangan dilaporin ke MKD ya. Enggak sih, kita enggak. Mungkin yang nonton nih. Ini sudah era otonomi daerah. Iya. Kenapa nggak bisa hanya lewat surat dirjen? Karena mengatur urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk data itu kalau dilihat yang untuk BBM, itu harus misalnya transportasi apa itu harus disetujui bahkan oleh kepala desa atau lurah gitu. Jadi ada pemerintahan daerah otonomi di tingkat 2 kabupaten kota, sesungguhnya ada provinsi, kabupaten kota, lalu ada pemerintahan desa. Kenapa jalur ini kalaupun ngomong soal pangkalan sama pengecer nggak bisa lu hanya ngomong surat dirjen jebret. Gimana urusannya dengan pemerintah daerah? Karena harga eceran tertinggi atau terendah itu aku lupa. Itu pun bisa atas usulan pemerintah daerah. Berarti harus melibatkan di Pemdanya. Makanya Perpres. Apa bisa surat dirjen ini bisa mengatur sampai ke pemerintahan daerah? Dengan hanya satu lembar gini. Saya membayangkan warga masyarakatnya yang sedang antri itu di satu daerah itu, kepala daerahnya kan juga mikir ini rakyat saya gitu. Ketika ada problem begitu kan. Iya. Dan jangan sampai terjadi gejolak lagi apapun nanti penyaluran bansos subsidi segala macam. Pertama juga pemerintah daerahnya harus terlibat aktif, tapi jangan lupa kita bukan negara federal. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sistem hukum itu terharmonisasi dari atas sampai bawah, dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, kenapa harus Perpres? Supaya turunan dari undang-undang itu nanti ada PP-nya, ada kemudian Perpres. Dari Perpres itu supaya bisa keluar perdanya kalau perlu. Perbubnya, perwalkotnya begitu. Jadi kalau ada yang ngomong sekali lagi presiden tidak perlu direpotkan. Menurut saya nggak berani bilang salah. Mungkin perspektifnya berbeda. Ya karena ada campur aduknya. Kalau saya ngelihatnya karena ini udah sesuai Perpres, bahkan mengatur harga itu. Tapi mungkin ya juga di daerah kan juga pelantikan diundur nih. Jadi belum punya nih kepala daerah definitifnya. Justru mumpung masih PJ itu. Jadi celah ya. Justru mumpung masih PJ sampai tanggal 20 nanti. Menurut saya segeralah Perpres ini duduk bareng. Ini kan juga jujur ya. Info ordal ya. Bahwa perubahan Perpres ini sudah diajukan dari pemerintah sebelumnya juga begitu. Tapi dan leading sektornya adalah Kementerian ESDM tentu saja. Nah, berarti kan materi itu ada. Nggak usah ngomongin yang lewat lah, kita move on. Berarti paling tidak bahan revisi itu ada. Kalau perlu panggil pakar-pakar FGD dan kemudian itu betul-betul saya kira presiden nggak main-main loh soal data ini gitu ya. Jadi ini keluar bisa dalam waktu cepat, instruksikan
karena ini PJ-PJ di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri, menurut saya di sisa terakhir apakah boleh PJ ini mengeluarkan aturan begitu ya? Boleh atas persetujuan Mendagri. Oke. Ada aturannya. Boleh atas persetujuan Mendagri dan menyangkut hal yang sangat penting. Karena subsidi ini menyangkut hal yang penting amanat konstitusi bagi fakir miskin yang harus dipelihara oleh negara, maka menurut saya itu ada celah hukum untuk bisa segera dikeluarkan, berlaku di seluruh Indonesia. Padahal saya berpikirnya karena belum ada kepala daerahnya, jadi distribusinya atau aturannya tuh masih agak bingung gitu teh. Ya justru karena kan belum punya kekuatan hukum. Lebih enak sebenarnya satu komando. Justru sekarang lagi mumpung satu komando ya dalam tanda kutip, bisa segera diberesin ya seharusnya. Harusnya bisa begitu. Dan kita juga nunggu untuk pelantikan jadinya nggak di IKN. Salah baca, Masya Allah. Salah baca, mau baca ini melakukan. Tapi soal LPG kita geser sedikit yang masih berhubungan dengan energi. Iya, betul. Dan isu yang lagi rame juga. Betul. Teh, soal LPG kita geser teh. Sekarang karena rame di media sosial juga, ini cuma buat nutup-nutupi karena pagar laut. Karena lagi rame-rame pagar laut, ya. Tiba-tiba heboh LPG. Padahal pagar laut kan belum selesai sebenarnya masalahnya. Ketika Presiden tegas terhadap persoalan pagar laut, ketika Presiden bisa tegas soal kenaikan pajak itu hanya untuk barang mewah, super mewah. Ya, kemudian muncul pagar laut ya. Ketika Presiden tegas soal pagar laut, muncullah gas 3 kg begitu. Ketika Presiden tegas soal gas 3 kg, kita tunggu drama berikutnya apa. Ini udah ada 3 momen ya. Semoga kita doakan Pak Prabowo sehat ya. Amin. Sabar Pak Prabowo ya. Sabar, kita semua harus sabar. Iya. Tenang. Karena orang sabar pasti kesel. Iya kan? Orang sabar pasti kesel. Iya. Sorry ya Teh. Lucu banget sih. Masa sih? Tapi gak ada yang ngelamar. Oke. Soal pagar laut gimana tuh Sis? Pagar laut, ayo pagar laut. Iya, karena yang ramai kan sebenarnya Tangerang dan Bekasi sih. Iya. Ya, belum selesai soal Tangerang dan Bekasi. Karena saya lihat Teh Rika kan juga cek lokasi itu. Iya. Terutama yang di Bekasi ya Teh. Yang di Bekasi. Ya, Tapi di Bekasi itu saya baca nih pernyataan Pak Nusron terakhir begitu. Di Bekasi itu ada beberapa sertifikat sebenarnya. Ya, ini lebih di siapa pemilik sertifikat 581 hektar di Laut Bekasi yang dibongkar oleh Menteri ATR BPN begitu. Nah, di sini ini siapa pemilik sertifikat itu disebutkan 581 hektar adalah PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara begitu ya. Menguasai sertifikat 90,159 hektar dan 419.635 hektar. Penerbitan SHGB terjadi pada rentang 2013 sampai 2017. Tapi yang saya ingin soroti itu beda lagi. Kepemilikannya beda lagi. Tapi masih di area pagar laut Bekasi. Di Bekasi, ya masih di Laut Bekasi. Ya, yang saya ingin soroti dan mohon dukungannya ini berbeda dengan sertifikat yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN. Yang ingin saya soroti adalah yang kemarin saya ke lokasi di Tarumajaya itu adalah terkait dengan pagar laut yang secara tata ruang, tata wilayah itu memang sudah diputuskan secara hukum sebagai zona energi. Beda lagi nih. Beda sama yang tadi disebutkan. Ini kaitannya masih energi nih. Kaitannya 805. masih energi. Iya, karena gimana mau ada nih aku jumlahin ya 81 hektar sampai plus pakai kalkulator loh. 103. Takut salah ngomong. Plus 6,6 itu sama dengan plus 60.
285,6 hektar. 285,6 hektar. Nah, saya udah klarifikasi surat 11 November 2024. Sifat segera biasa. Jadi kita bisa info untuk keterbukaan informasi publik. Yeah. Ini penting. Surat ini dari PLN Nusantara Power. Penyampaian surat keberatan reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Jawa Barat. Halo Gubernur Jawa Barat. Besti. Belum. Oh, Baru PLT. Enggak, yang sebelumnya. Oh. Yang sebelumnya iya. yang mengatakan tidak tahu, tapi saya punya bukti ada plang kerjasama antara Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat. Pakai plang lagi ya. Udah saya foto. Udah saya gitu. videoin, ada buktinya. Tapi balik lagi, surat ini menyatakan terdapat aktivitas reklamasi di zona energi yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang merupakan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona energi di area ruang laut PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Keberatannya adalah dengan pertimbangan 1. PLTGU Muara Tawar merupakan objek vital nasional berdasarkan keputusan Menteri ESDM. Halo Menteri ESDM, tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri ESDM tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral. Ini harus digarisbawahi. PLTGU Muara Tawar merupakan penyedia listrik area VVIP Ring 1 dalam kurung kompleks Istana Negara dan penopang utama backbone sistem kelistrikan wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Kedua, PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Muara Tawar telah mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk menggunakan wilayah ruang laut dimaksud sesuai dengan peruntukan. Ketiga, PLTGU Muara Tawar telah masuk ke dalam zona pengelolaan energi berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 2022 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Jawa Barat 2022 sampai 2024. Dan yang terakhir, surat dari PLN itu mengatakan aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Nah, dampaknya berat betul. Pak Prabowo siap-siap mati lampu ya di istana karena ada ini. Mati lampu ya Tuhan, ya mati lampu. Tapi ini bukan sekedar buat istana, ini tadi Jawa, Bali juga. Jawa, ya? Madura, Bali. Nah, kita kemudian ngerespon Menteri KKP. Menteri KKP 9 Desember 2024 sifat biasa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini hal permohonan pencabutan PKKPR atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara udah minta dicabut. Siapa yang bisa nyabut? Ke Kementerian BKPM, kirim surat. Yang terhormat 9 Desember, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM di Jakarta menindaklanjuti surat Dirut PLN Nusantara Power nomor sekian-sekian 11 November penyampaian surat keberatan reklamasi dan pengendali pemanfaatan ruang laut. Dengan ini kami sampaikan, catat Besti. Pertama, terdapat 4 persetujuan PKKPR atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang diterbitkan secara otomatis melalui online single submission atau OSS. Perlu nomornya disebutin nggak? Nggak usah. Nomor sekian. Untuk industri mesin pengolahan makanan, minuman, dan tembakau seluas 60 hektar. Nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 81 hektar. Nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 138 hektar. Dan nomor sekian-sekian untuk penyiapan lahan seluas 6,6 hektar. 2. Berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah, PKKPR sebagai mana dimaksud butir 1
diketahui berada di ruang laut, yaitu Laut Jawa, Besti. Hasil overlay-nya terlampir, itu ruang laut. Ketiga, berdasarkan evaluasi citra satelit tahun. Ini KKP udah pakai citra satelit. Tahun 1985 sampai 2022 terhadap area laut yang telah diterbitkan. PKKPR-nya tadi itu seluas berapa hektar? 285,6. 285,6 hektar itu menunjukkan tidak pernah berbentuk bidang tanah, tidak pernah sebagai daratan. Hasil overlay terlampir. Iya. 4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang dan seterusnya, peraturan pemerintah 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, pendaftaran tanah dan seterusnya, begitu. Maka pemberian hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mohon Saudara Menteri, artinya Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, melakukan pencabutan terhadap berapa hektar? 285,6 tadi. 285,6 hektar. Dicabut nggak? Belum dicabut. Kalau yang tadi 800 hektar berarti total nih ada kurang lebih 1000 hektar ya. Oh. Yang itu silahkanlah, saya tidak memiliki, saya ini kan cita-citanya kebanyakan, pikirannya kebanyakan, tapi powerless sebenarnya. Ya cuman karena didukung sama netizen plus 62 aja Viral for Justice. Tapi yang ini dengan segala kerendahan hati, Menteri Kelautan sudah segel. Menteri Lingkungan Hidup sudah segel. Bapak Menteri BKPM, Kepala BKPM masih nunggu kabarnya, infonya, nggak tahu benar atau enggak Besti. Masih pengen rapat sekali lagi. Pak, udahlah Pak, apa yang mau dirapatkan Pak? Ini soal suplai listrik Jawa, Madura, Bali. Dan soal Kering 1 VVIP Istana Negara Pak, yang di ibu kota lama ya. Kan masih. Ya kan kalau yang di sono kejauhan, bukan di laut ini suplai listriknya. Beda. Kayak gitu. Jadi dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati semua pihak, 2 kementerian sudah mensegel dan sudah memperlihatkan overlay hasil satelit, citra satelitnya bahwa itu ruang laut dan bahwa itu benar adalah zona energi. No debate. Di samping nelayan memang terganggu, kalau kita ke sana benar-benar kasihan banget. Ini beda pemilik dengan yang di Tangerang, tapi ini jangan dianggap kemudian tidak penting juga. Ini bahkan juga sangat penting. Sekali lagi ini tentang suplai listrik nasional. Jawa, Madura, Bali, Istana terganggu. Dampaknya lebih banyak. Pikirin aja sendiri. Oke. Capek. Ya, kita pernah kan ngerasain tuh 1 hari listrik off ya teh. Nah, ketika apalagi yang namanya ibu kota masih di ibu kota lama, semua pusat pemerintahan, kemudian triumvirat eksekutif, yudikatif dan legislatif ada di ring 1. Istana misalnya terutama ya, katakanlah ini ring 1 semua kan yang untuk triumvirat itu. Menurut saya seandainya itu turbin benar-benar terganggu, kepanasan dan terjadi gangguan listrik, bukan hanya gangguan aliran listrik, tapi akan terjadi gangguan dari operasional pemerintahan dari negara, termasuk listrik, sistem digital. Udah data belum beres, terus terancam gangguan karena listriknya nggak nyala. Saya pertanyaan terakhir Teh. Sebenarnya yang di ruang publik itu kan soal penggunaan ruang laut. Nah, itu sebenarnya pertanyaan gini, sebenarnya boleh atau nggak boleh? Nggak boleh lah. Nih ada yang namanya kan, mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang diperbolehkan untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan eksplorasi ya. Eksplorasi itu pun harus persetujuan pemerintah pusat. Aku itu jadi gue sedih banget.
Kita itu susah payah ya bahwa Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan dengan ZEE-nya itu lewat, dan itu balik lagi untuk juga menguatkan bahwa kita bukan negara federal. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk kepulauan. Negara maritim juga begitu. Sehingga persoalan laut ini kemudian menjadi penting. Persoalan laut ini bukan hanya persoalan lu buka bisnis di situ, tapi ini soal kedaulatan negara. Itu deklarasi Juanda Desember 1957. Lalu kalau secara internasional itu nanti ada UNCLOS, yang ketentuan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Bagaimana kemudian pesisir dan sebagainya itu menyangkut bukan hanya batas wilayah, tapi juga interaksi geopolitik, geoekonomi gitu. Jadi janganlah hanya untuk segelintir orang, quote and quote oligarki tertentu. Ini persoalan serius ini kemudian dikecilkan karena ya dia udah berkontribusi. Dia harus dapat kickback segala macam. Pertanyaan saya, apakah seorang Perdana Menteri Juanda tidak berkontribusi? Para pendiri bangsa ini apakah tidak berkontribusi terhadap keberlangsungan negara ini? Atau lebih ekstrimnya, apakah rakyat tidak berkontribusi? Jangan lupa loh, penghasilan terbesar negara ini pajak. Selain migas adalah pajak rakyat. Termasuk uang dari hasil pengiriman uang TKI. Devisa. Ya, devisa dari pekerja migran sekarang disebutnya. Ya. Menurut saya nggak tahu, umur itu nggak ada yang tahu lah. Dan saya selalu mengatakan berulang kali, harta dan jabatan itu nggak tahu percaya atau nggak akan dibawa mati. Ya pasti. Wah pasti. Kita percaya itu. Kalau menurut saya jadi dan rasanya jangan serakah-serakah ya. Greedy is not good ya. Jangan greedy is good. Greedy is not good. Dan keserakahan itu, dan negara ini kan punya konstitusi. Orang mau ngomong, lu ngomongin konstitusi mulu. Ya gimana? Sumpah seluruh pejabat eksekutif, legislatif ya, para legislator, pemimpin nasional kita, bahkan juga kemudian birokrat kita, sumpah jabatan itu di dalamnya dengan kitab suci itu adalah menjalankan dan setia terhadap konstitusi. Kalau konstitusinya kita kangkangin sendiri gitu, dia mengkhianati sumpah jabatannya. Dia mengkhianati dirinya sendiri, bukan hanya mengkhianati Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah dikhianati, dirinya sendiri aja dibohongin, ya nggak heran kalau kemudian rakyat dibohongi. Tapi saya yakin masih banyak yang setia terhadap konstitusi. Semoga. Harus yakin lah. Ya semoga, karena yakin dong. Ya semoga itu bagian dari keyakinan itu teh. Ya, kita harus optimis, kita harus semangat. Tapi hanya itu yang kita punya. Betul. Quote-nya si Teteh tadi itu kalau perlu kita print, kita taruh spanduk, tempel di setiap institusi pemerintah bahwa harta dan jabatan tidak dibawa mati. Semua saya yakin para pejabat itu kerjanya benar. Gitu. Jadi mumpung masih ada umur, ada jabatan. Punya umur tapi bukan pejabat. Jadi pejabat itu benar-benar berkah dari Allah beserta tanggung jawabnya. Dengan keputusan yang kita buat, misalnya DPR RI, keputusan itu untuk 270 juta rakyat. Kalau kita mau charity nyumbang, berapa orang sih yang bisa sebanyak-banyaknya kita bantu yayasan gitu ya. Tapi dengan kebijakan, keputusan yang benar. Kalau pusat untuk 270 juta. Kalau daerah tergantung jumlah penduduknya masing-masing begitu. Itu kan berkah. Gak semua orang juga punya privilege itu kan? Gak semua orang. Pasti itu orang yang terpilih. Tapi menurut saya jangan hanya terpilih, tapi juga terpanggil. Terpanggil bahwa ini adalah sesuatu yang privilege yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian 270 juta kurang lebih, kan ini negara kurang lebih. Datanya nggak tahu saya.
Itu kok bisa ada 500 sekian DPR RI? Kok terpilih lah? Entah gimana mekanismenya whatever, tapi terpilih. Dan setelah terpilih ada sumpah jabatan. Kalau punya umur tapi nggak punya jabatan, tidak akan bisa punya kemampuan atau power untuk membuat keputusan menyelamatkan ratusan juta orang. Kalau punya jabatan, nggak ada umur, kira-kira bisa nggak bikin keputusan? Untuk di alam baka nggak bisa menurut saya. Udah selesai. Ya, jadi dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan pembicaraan kita ini dari persoalan subsidi gas, karena ini adalah bukan hanya amanat konstitusi. Kebenaran saya seorang muslimah, dirimu muslim? Muslim, saya muslim. Ya, bahwa perjuangan kita adalah juga untuk itu udah di Al-Quran atau di kitab suci lain juga adalah untuk menghentikan pemiskinan, menghentikan pembodohan. Karena melahirkan kemiskinan, melahirkan kebodohan itu mendekatkan rakyat umat pada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Itulah closingnya. Mudah-mudahan ada sedikit bisa diperjuangkan ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur bisa bekerja seperti ini. Teh, kalau saya lagian udah dibayar, dikasih tunjangan ini itu, kalau nggak ngoceh. Teh, kalau saya terima kasih. Makan gaji buta dong. Terima kasih sudah menjadi 500 orang di Dewan yang masih mau terpanggil. Saya terima kasih sih, Teh. Aduh, aku terlalu nggak, aku belum tentu saya terpanggil. Saya berusaha untuk terpanggil. Paling tidak memang nggak mudah. Ya kadang kalau orang kayak gini so idealis lah segala macam. Saya bilang saya tidak idealis karena ini adalah substansi dari sumpah jabatan. Kalau idealis beyond dari sumpah jabatan, enggak. Saya masih orang yang biasa aja, tapi menurut saya gaji tunjangan yang itu sebenarnya tadi mayoritas adalah dari pajak hasil keringat rakyat, semiskin apapun mereka bayar pajak. Saya mudah-mudahan, saya yakin sih masih banyak karena saya kerja juga bisa begini tidak sendirian. Masih banyak juga teman-teman yang menyadari bahwa kita nggak mungkin nggak kerja serius dan fight untuk mereka yang sudah ngegaji kita. Sip. Makasih ya udah ngegaji aku. Kalian kan ngegaji aku juga berarti. Oke. Terima kasih Terike, terima kasih sahabat Merdeka. Makasih Besti lu.